Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Banyak yang bertanya kepada kami, kenapa Catatan Demokrasi malam hari ini mengangkat, ada namanya bro, Nikita Mirzani, seorang terdakwa. Banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada kami, kepada produser kami. Tapi kami tegaskan bahwa ada sebuah keriuhan yang tercipta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 7 Agustus 2025. Oleh karena itu, banyak juga pihak yang bertanya, muncul pro dan kontra di sana. Apakah itu bagian contempt of court, penghinaan pengadilan atau bukan? Rasanya yang layak menjawab itu adalah seorang praktisi hukum. Tapi yang baru malam hari ini, yang baru pertama kalinya kami hadirkan adalah kuasa hukum dari kedua pihak. Ada kuasa hukum dari Nikita Mirzani malam hari ini hadir bertemu dengan kuasa hukum dari Reza Gladys. Malam hari ini kami pertemukan keduanya, semoga ruangnya berimbang dan juga adil, karena bayangkan di persidangan ada yang, Anda diam, lu yang diem. Itu baru cuplikan kecil. Itu baru sepenggal cuplikan kecil. Kita sebagai orang luar gak tahu sama sekali. Jadi jangan sok tahu, jangan asal bunyi. Malam hari ini kita dengarkan dari para kuasa hukumnya yang hadir langsung di persidangan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BHS yang terus mendukung program Catatan Demokrasi. Dan malam hari ini ada yang jaket kuning, yellow jacket dari Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Administrasi. Alangkah baiknya kita lihat terlebih dahulu cuplikan berikut ini. Buktinya udah jelas, buktinya udah jelas. Angin jebak tau nggak? Itu si Meng. Super Boy. Jangan main kekerasan, Jangan pemaksaan. nggak boleh kasar, Nggak boleh kasar itu. nggak boleh bawa CPU, Nggak boleh. jangan boleh kasar. Woi, nggak boleh kayak gitu. Sebenarnya penjahat itu Anda. Kamu bisa ngomong baik-baik. Putar dulu. Ganda macam apa kayak gini? Amin ya Allah. Saya sebagai jurnalis sering ikut liputan di pengadilan, tapi baru kali ini lihat jaksa sama terdakwa saling tunjuk, berhadapan-hadapan dari jarak yang sangat dekat sekali. Nyalinya emang luar biasa ya. Tapi rasanya persidangan jadi tidak khidmat, tidak lagi menghormati majelis hakim, itu yang dipertanyakan oleh publik. Nanti alangkah baiknya dijawab langsung oleh kuasa hukum Nikita Mirzani yang malam hari ini langsung kami hadirkan, Bang Fahmi Bahmid. Bang Fahmi, bisa bergabung Bang? Pendukungnya Nikita Mirzani mana suaranya ada? Pendukung Nikita Mirzani ada di sini? Oh yes, katanya yes ya. Kami juga menghadirkan kuasa hukum dari Reza Gladys, Julianus Sembiring. Bang Julianus Sembiring, jagamu Bang Julianus Sembiring. Sekali kami tegaskan untuk pertama kalinya Bang Julianus sama Bang Fahmi bertatap muka langsung di satu frame Catatan Demokrasi. Saya juga mengenalkan satu persatu, ada Bang Sunan Kalijaga, praktisi hukum. Selamat malam Bang Sunan Kalijaga. Boleh Bang, saya dengar suara abang lu? Boleh Bang? Selamat malam. Wah. Itu tanpa mic loh yang ngomong selamat malamnya. Dan juga ada Bang Diolipa Yumara, praktisi hukum. Selamat malam, Bang Diolipa. Kami juga mengundang yang ahli, yang tahu persis bagaimana sebenarnya mekanisme di dalam sebuah persidangan. Ada Prof. Gayus Rumbun, mantan hakim MA kita. Malam Prof. Gayus. Satu lagi ada Ahyar Salmi ini. Kami hadirkan, kami masih tunggu Bang Ahyar Salmi. Semoga bisa segera bergabung ke Catatan Demokrasi. Tapi saya boleh ke Bang Fahmi terlebih dahulu. Bang Fahmi boleh bersuara duluan. Sebenarnya apa yang terjadi di
PN Jakarta Selatan. Anda berdiri, saling tunjuk dengan jaksa, apakah memang betul jaksa interupsi dan Anda tidak terima? Sampai klien Anda juga bersuara. Selamat malam dan terima kasih. Sebetulnya kalau yang Anda putar tadi, itu selesai sidang. Itu tidak ada dalam proses persidangan. Itu kan proses persidangan sudah selesai dan Nikita lagi rame dengan jaksa pada saat dia akan dipakaikan rompi. Nah di saat itu saya memang tidak ada di ruangan sidang karena saya ada di musola. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan persoalan persidangan. Persidangan sudah selesai. Supaya semuanya clear bahwa itu adalah terjadi ketegangan antara jaksa yang memaksa untuk memakaikan Nikita dengan rompi tahanan. Oke, itu cuplikan yang berbeda lagi ya Bang Fahmi ya? Ya, jadi ketika Anda bertanya kepada saksi Bang? Ada frame-frame yang berbeda. Kalau yang Anda perlihatkan tadi yang terjadi perdebatan itu sudah selesai persidangan. Jadi nggak ada kaitannya dengan proses persidangan. Ini setelah persidangan. Tapi ketika Anda bertanya dengan saksi, Samira, Doktif? Itu persoalan beda lagi. Kalau itu memang kami yang protes kepada jaksa, saya bilang kalau Anda bertanya, jawaban daripada saksi yang Anda hadirkan tidak cocok dengan Anda punya keinginan, ya jangan salahkan saksinya, jangan Anda potong-potong saksi tersebut. Karena saksi tersebut adalah saksi fakta yang akan menjelaskan kebenaran dalam proses persidangan. Jadi tolong apa yang disampaikan oleh saksi jangan dipotong. Persoalannya seperti itu Pak. Itu yang menjadi penyulut awal ya Bang Itulah sebenarnya. yang kita keberatan karena pada saat saksi Samira atau Doktif menjelaskan sesuatu langsung di-cut, cukup. Saya keberatan, jangan dicukupkan. Karena ini adalah fakta persidangan dan harus dikeluarkan semua fakta-faktanya di dalam proses persidangan. Dan pada saat itu ada majelis hakim yang memimpin dan tidak keberatan majelis hakim. Karena masih dalam persoalan terjadinya perdebatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya pada saat itu kami protes, tolong saksi ini jangan dibatasi kalau ingin mengungkap kebenaran. Kalau saksi ini tidak cocok dengan apa yang Anda inginkan jawabannya, Anda yang salah karena ini saksi Anda bukan saksi kami. Ini adalah saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kalau saksi ini bertentangan dan melawan Anda, jangan salahkan kami. Itu persoalannya di sana sehingga terjadi ketegangan antara saya sama JPU dan sama Nikita Mirzani. Seperti menurut Anda prosesnya. itu hal yang wajar Bang dalam persidangan? Wajar karena kami pada saat kami protes ada majelis hakim, kami langsung cut saja. Saya keberatan kalau saksi yang Anda ajukan jawabannya tidak sesuai dengan selera Anda putus, Anda cut. Itu saya tidak sependapat. Bagi saya saksi fakta itu harus mengungkap kebenaran. Apa yang dia tahu, jelaskan di dalam proses persidangan ini. Kalau itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan selera Anda, jangan salahkan kami. Itu adalah saksi yang Anda ajukan. Bang Ayar sambil gabung juga. Bang Ayar langsung gabung aja. Ada satu narasumber lagi Pak. Mohon maaf saya potong sebentar Bang Fahmi. Tapi kalau frame-nya saya gabungkan Bang, banyak cuplikan-cuplikan dari klien Anda mungkin menunjukkan sebagai bentuk kemarahan, kegelisahan dalam persidangan. Harus bisa dipilah-pilah supaya kita tidak tersesat semua. Jadi seperti ini. Kalau ini tidak ada kaitannya dengan persidangan. Ini usai tidak ada usai kaitannya sidang dengan persidangan. Ini sebuah cuplikan setelah sidang selesai berarti Ini Bang? sudah sidang selesai. Nikita tidak mau kembali ke tahanan karena Nikita protes. Nikita protes karena bagi Nikita saya ingin rekaman itu diputar. Yang bawa flash disk itu Bang? Yang flash disk. Itu yang tidak ini diterima. sudah selesai sidang dan situ ada tim saya dan saya ada di masjid. Saat itu kan saya ditelepon sama Nikita. Sebentar Nik, saya sholat aja dulu, santai aja nggak apa-apa. Karena sidang sudah selesai. Jadi ini sidang sudah selesai, nggak ada kaitannya dengan persidangan. Yang ada kaitannya dengan persidangan itu pada saat saya debat dengan jaksa, dengan saya memegang mic dan samping saya ada Nikita Mirzani. Kalau soal Nikitanya langsung nyerobot mic Anda, langsung bilang, lu diem. Iya, itu terkait dengan jaksa yang memotong saksi Samira. Jadi saksi itu adalah saksi Doktif namanya. Doktif itu Samira. Pada saat Doktif menyampaikan tentang fakta-fakta persidangan, ada sebuah produk daripada pelapor yang overclaim, overpress dan sebagainya, tapi jawaban daripada saksi tidak menguntungkan jaksa penuntut umum, diputus di tengah jalan dan cukup.
Ini nggak benar dong, nggak fair dong, karena ini saksi fakta. Artinya dia yang mengetahui, dia yang melakukan review, dia yang membawa produk-produk tersebut ke laboratorium, dia punya hak untuk menjelaskan kebenaran kepada masyarakat. Tolong jangan dipotong-potong. Itu persoalannya. Di situ terjadi ketegangan, saya bilang sama saksi, Anda jangan takut, bongkar semuanya di ruangan sidang ini. Terus Nikita juga ambil mic, Anda jangan takut dok. Bongkar semuanya dok di dalam persidangan ini. Disitulah muncul persoalan-persoalan overclaim, overpress, sampai adanya keinginan untuk memberikan uang 20 miliar kepada saksi Samira oleh pelapor itu sendiri. Ini terlalu banyak potongan yang viral, Bapak Ibu, yang FYP kalau di TikTok, di IG ya, banyak banget yang viral. Kita coba tampilkan cuplikannya. Kalau yang ini? Yang ini persidangan, sebentar dulu. Yang kalau ini pegang mic dan ini ada saya di samping, ini pasti persidangan. Oke. Tapi kalau dia ada pakai rompi, itu sudah selesai sidang. Oke. Ini Kalau ini sudah selesai sidang ini. sudah selesai sidang. Di sini Meskipun saya masih dalam anggap ruang ya, bahwa Bang ya. ada orang yang lagi ngonten di sini. Salah satu penggemar Nikita Mirzani, salah satunya ya ini. JPU maksudnya. Ya, karena tiba-tiba dia merekam, dia merekam sendiri. Ini sudah selesai sidang. Sudah selesai sidang. Jadi supaya semua clear, jangan masyarakat tersesat. Kalau ini silakan dia merekam, tapi bagi saya itu tidak etis. Ya, karena ini kan selesai sidang, dia rekam, mungkin dia penggemar. Ini kan, ini mungkin dia penggemar. Bisa saja dia lagi jadi penggemar daripada Nikita Mirzani, tiba-tiba dia direkam. Tapi sampai terucap ada kata berat badan, Bang? Itu urusan lain. Urusan itu lain lagi? Beda lagi manusianya. Oke, beda lagi manusia. Beda lagi manusianya. Semua ditumpahkan di dalam persidangan itu, Bang ya? Itu dalam persidangan. Begitu dia keberatan, dia bilang, memang berat Anda punya berat badan keberatan. Dia kan keberatan. Nikita bilang, berat Anda memang keberatan. Itu spontan kita saja. Dan itu proses sidang, dan itu ada majelis hakim kok. Semuanya masih dalam koridor persidangan, masih di bawah kendali dan pimpinan ketua majelis hakim pada saat itu. Nah ini ada sekian orang, di situ adalah ibu, yang kalau tidak salah yang tengah ini yang dibilang berat badannya keberatan. Boleh. Kita ke Bang Julianus dulu Bang, lihat jalannya persidangan. Abang juga selalu hadir dalam persidangan, melihat dinamika yang terjadi, ketegangan itu muncul. Baik, selamat malam ya Bang Andromeda dan para senior sekalian. Ini perdana saya muncul lah di acara ini. Saya coba ikuti pola pikir Bang Fahmi ya, bahwa dengan adanya dua peristiwa Bang ya. Pertama setelah selesai persidangan, kemudian di dalam persidangan. Nah kalau kita misalkan berbicara setelah selesai persidangan, itu kan domainnya dari jaksa. Nah seharusnya terdakwa Nikita Mirzani harus ikut dan patuh terhadap jaksa penuntut umum dan tidak melakukan perlawanan terhadap apa yang menjadi instruksi dari Waltah itu sendiri. Nah kalau kita lihat peristiwanya, bahwa majelis hakim sudah menutup ya persidangan. Setengah jam saya anggap itu ya durasi waktunya, tetapi terdakwa Nikita Mirzani tidak ingin dibawa kembali ke tahanan. Nah artinya ketika selesai persidangan itu adalah merupakan domain dari jaksa. Itu harus tegas saya sampaikan. Nah yang kedua, berbicara di dalam soal persidangan, nah saya bisa katakan ini adalah content of court. Dasarnya Bang? Pertama adalah menghina. Kemudian terakhir, persidangan yang diskor oleh majelis hakim, itu kan adalah upaya-upaya dari terdakwa Nikita Mirzani, sehingga majelis hakim mengambil penetapan keputusan untuk skor persidangan. Seperti itu. Nah kalau kemudian tadi Bang Fahmi mengatakan bahwa Doktif itu sebagai saksi dihentikan oleh jaksa, dan kemudian Bang Fahmi keberatan terhadap perbuatan jaksa, saya pikir begini. Penuntut umum itu kan sebenarnya kan menguatkan dakwaannya Bang. Itu pertama. Nah yang kedua, ketika Bang Fahmi berbicara soal tadi soal overprice dan overclaim, itu kan di luar dari surat dakwaan. Tetapi pada saat penuntut umum ya, saya katakan penuntut umum, bukan jaksa penuntut umum ya. Penuntut umum kemudian ingin mendalami digital forensik yang dibacakan, lalu kemudian saksi Samira lari kepada persoalan-persoalan lain. Penuntut umum harus membatasi itu. Kenapa? Yang harus dikuatkan oleh penuntut umum adalah berdasarkan digital forensik,
bukan tentang soal produk-produk yang sebenarnya bukan dari laporan kan kami. Itu harus dipahami gitu. Fakta-fakta kejadiannya jelas. Itu ada dari digital forensik dan dibacakan oleh penuntut umum. Penuntut umum kan menguatkan dakwaannya. Bukan ingin mendengarkan tentang produk-produk. Itu kan bukan persidangan menjual produk. Ya, itu persidangan untuk membuktikan dakwaan penuntut umum. Saya pikir begitu. Bang Fahmi komentar dulu boleh? Supaya tidak tersesat, ya supaya tidak tersesat. Di dalam dakwaan itu memang ada kaitannya dengan skincare, ya. Dan di dalam dakwaan, ya kalau mungkin dia nggak pernah baca, saya kasih nanti dakwaannya terkait dengan skincare. Kalau berbicara skincare berarti ada overprice, overclaim dan yang tahu semuanya itu adalah Doktif. Doktif adalah namanya ada di dalam dakwaan sehingga dia mempunyai kewajiban untuk menjelaskan persoalan tersebut karena dia yang mereview, dia yang mengajukan ke laboratorium, dia yang mendapatkan data sehingga dia mempunyai kepentingan untuk menjelaskan. Kalau dikatakan terjadi contempt of court, harus banyak belajar lagi supaya paham tentang contempt of court biar Prof nanti yang menjelaskan. Karena di dalam proses pemeriksaan itu di bawah kendali majelis hakim. Majelis hakim tidak ada masalah, kita debat. Karena debat kita adalah debat hukum di mana seseorang keberatan pada saat fakta-fakta persidangan diungkap tapi dipotong. Soal ini tidak cocok dengan Anda punya selera, Anda punya pertanyaan, dijawab tidak cocok dengan selera Anda bikin kesimpulan. Ini bukan saksi kami, ini adalah saksi Anda. Seperti itulah persoalannya. Jadi, Soal domain Bang, soal satu lagi domain setelah persidangan, domainnya jaksa tadi. beda. Jadi gini, soal domain jaksa, itu bukan urusan dia. Kalau Nikita sekarang sementara dia lagi duduk santai, dia tidak mau, kenapa harus dipaksa-paksa seperti itu? Ini kan bukan teroris. Bukan pembunuh. Dia santai-santai aja, memang Nikita akan lari. Nikita itu terkenal. Nikita tidak mungkin akan lari kemana-mana. Dia istirahat sebentar di meja itu kan masalahnya di mana? Kalau harus dipaksa, harus dipakaikan rompi segala macam. Seperti Nikita ini adalah tahanan teroris, itu kan juga nggak masuk akal. Manusia itu juga harus punya adab, punya etika, punya moral, punya kemanusiaan. Ini seorang ibu dipaksa harus pakai rompi dan itu nggak benar. Kalau dia memasangkan rompi itu di luar pintu, itu ada pintu, belakang Anda ada pintu. Di luar pintu itu benar yang dilakukan oleh jaksa. Tapi kalau masih dalam ruangan sidang ini, apa yang dilakukan oleh jaksa itu adalah tidak benar. Karena itu adalah ruangan steril. Baik, saya coba luruskan ini Bang ya. Pada prinsipnya bahwa tentang Dr. Samira itu ditempatkan dalam saksi itu adalah saksi fakta. Tetapi kemudian kalau Bang Fahmi berbicara soal overprice dan kemudian overclaim, itu kan kita berbicara soal saksi ahli. Abang sambil lihat Bang Fahminya boleh Bang? Ya. Jangan saya aja yang dilihatin Bang. Jadi pada prinsipnya begini, saya meluruskan Bang Fahmi, di dalam Perpres 80 tahun 2017, di pasal 36 dan sampai 40, Badan POM RI itu berhak untuk meng-SK-kan kelompok ahli. Kalau kemudian Bang Fahmi nanti ingin menghadirkan Dr. Samira sebagai saksi ahli, mintakan dulu ke Badan POM sebagai SK saksi ahli. Gunakan mic boleh Bang? Sebentar. Nah artinya jaksa penuntut umum, penuntut umum itu menghadirkan Dr. Samira sebagai saksi fakta, bukan sebagai saksi ahli. Itu yang harus saya luruskan. Nah kalau kemudian berbicara overclaim, itu bukan domainnya dari saksi fakta. Tetapi ada ahli yang harus meluruskan itu. Nah kemudian berbicara soal terdakwa Nikita Mirzani tadi Abang sampaikan, ya dia kan seorang ibu. Gak akan lari Bang? Dia nggak akan lari. Bang, saya mau sampaikan begini, ada azas hukum ya. Equality before the law. Kalau semua terdakwa meminta hal seperti itu, bisa bahaya Bang persidangan kita. Jadi jangan kemudian memposisikan seorang terdakwa Nikita Mirzani karena dia public figure harus mempunyai kekhususan terhadap ini. Tidak. Ya, tidak. Semua harus sama di mata hukum. Ketika setelah selesai persidangan, maka ingat Bang, ya, berarti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 selesai, putusan hakim. Di situ berlaku adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang jaksanya gitu. Domain jaksa harus berperan di situ. Jangan kita melawan konstitusi, kemudian
membungkus ini sebagai penegakan hukum. Saya pikir demikian, Bang. Kayaknya rekan saya ini tidak bisa membedakan apa yang saya katakan. Itu dalam ruangan sidang. Artinya kalau ruangan sidang itu ruangan steril. Jaksa tidak boleh seperti itu. Kalau pintunya sudah dibuka, itu ada pintu tuh. Silakan setelah pintu itu menjadi kewenangan jaksa. Itu masih ruangan steril. Prof bisa menjelaskan. Kalau ruangan steril tidak ada satupun manusia boleh memborgol, memasangkan apapun tidak boleh dalam ruangan steril. Itu yang harus dibedakan. Kalau tidak bisa membedakan mana ruangan steril, mana ruangan yang tidak steril, itu ruangan steril. Ruangan yang tidak boleh, walaupun jaksa siapapun, tidak boleh memakaikan borgol, tidak boleh memakaikan rompi. Karena itu adalah ruangan yang steril, ruangan yang harus dihormati. Itu adalah ruangan sidang. Kalau membedakan ini saja tidak bisa, kasihan masyarakat yang mendengarkan saat ini. Kalau tidak bisa membedakan ini ruangan apa, kasihan masyarakat. Tolong Anda belajar dulu bisa membedakan ini ruangan apa. Bapak Ini berdua ruangan sidang. hadir kan? Bapak berdua hadir langsung Iya, kan? loh saya yang Mendampingi pegang langsung. kendali. Bang Julianus lihat kan Saya ruangannya? tidak tahu. Jadi kalau tidak Bapak bisa tidak membedakan ada? ini Tidak ruangan ada? apa, ini ruangan sidang. Kalau ruangan sidang itu ruangan steril. Setelah pintu itu menjadi kewenangan jaksa. Mau diborgol, mau dipegangin banyak orang perempuan, silakan. Tapi kalau masih ruangan ini adalah ruangan steril, hormati. Itu marwah pengadilan. Kendali penuh majelis hakim. Kendali penuh majelis hakim. Ruangan sidang itu. Oke. Itu ruang sidang. Kalau ruang sidang, hormati. Tidak boleh macam-macam seperti ini. Pintu, itu ada pintu. Setelah pintu, silakan. Mau diborgol, mau dipegang, mau banyak ibu-ibu megang Nikita, silakan. Oke, Bang Julianus singkat Bang, dijawab dulu Bang. Supaya kita meluruskan publik juga ini mana yang paling tepat dan presisi. Tetap saya kembali kepada soal konstitusi kita, Bang, ya. Dalam Undang-Undang 48 tahun 2009. Setelah berhentinya persidangan dan majelis hakim menutup itu, maka itu adalah domain jaksa. Dan kemudian jaksa bertanggung jawab terhadap terdakwa. Bagaimanapun ceritanya, jaksa harus bertanggung jawab terhadap terdakwa dan membawa kembali pertahanan. Demikian, Bang. Soal domain pun masih belum ketemu nih sepertinya nih. Boleh gunakan mic lagi Bang. Kalau tidak bisa membedakan antara ruangan sidang dan ruangan bukan sidang, tersesat masyarakat, kasihan. Kalau ini tadi, ini ruangan sidang itu. Abang boleh sambil berdiri Bang, tunjukin langsung sini Bang. Kalau ini ruangan sidang, Abang yang hadir makanya langsung di ke sini persidangan boleh. Ada saya. Enggak, Bang Julianus Dengerin datang ya. nggak ke persidangan? Datang. Pernah lihat ini? Ini ruangan sidang, Oke. tidak ada Ini majelis ya. hakim. Sehingga di sini ada saya di saat ini Abang saya dekat ada aja di Bang, musola. aman Bang, ini nggak akan nyetrum Bang. Ya, jadi di sini ini ruangan sidang ini. Oke, ini ruangan sidang. Di sini tidak boleh manusia pun melecehkan ruangan ini, termasuk memborgol, tidak boleh. Tapi kalau sudah ada pintu Nah ini Bang, sebelah kanan, nunjuk-nunjuk ini bukan melecehkan ini Bang ya? nggak ada. Ini kan lagi, Nggak ada kita ya? tunjuk-tunjuk mereka. Ini debat aja nih, debat Ini biasa. Debat aja biasa. Ini sudah selesai sidang ini. Debatnya apa Sudah Bang? selesai. Coba diulang Bang Ini supaya masyarakat persoalan, tahu Bang. Pada saat dia memaksakan untuk memasangkan itu baju, kita keberatan. Tolong kalau pasangkan di luar ruangan ini. Ada pintunya sebelah sana. Setelah pintu itu silakan, Anda punya hak. Tapi kalau ini adalah ruangan steril, diborgol tidak boleh, dipakaikan rompi tidak boleh. Karena ini ruangan sidang, itu kan ruangnya majelis hakim itu. Jawaban ini sudah diulang 3 kali, penegasan betul-betul Kalau yang... harus simple Pak, kalau Anda tidak bisa membedakan ruangan, masyarakat tersesat, kasihan nanti. Oke. Ini pertanyaan ditujukan kepada Julianus Pak ya, bukan saya ya Pak Julianus. Ini soal ruangan pun dianggap tidak bisa membedakan Pak Julianus. Kasihan nanti masyarakat. Saya pikir Jangan diulang lagi, Bang, ya. juga belum membaca tentang Undang-Undang 48 2009 Bukan undang- tentang ini kekuasaan ruangan hakim. saja, nggak pakai undang-undang Ketika kalau majelis ruang. hakim telah menutup persidangan, maka inilah menjadi domain jaksa. Karena apa? Karena jaksa melihat adanya potensi terdakwa ini akan melawan, sehingga dia akan mengambil suatu tindakan yang harus memaksa terhadap terdakwa. Seperti itu. Kita belum masuk ke substansi apa itu content of court, indikasinya, klasifikasinya bagaimana. Sesaat lagi kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Sudah melakukan berbagai cara seperti pijat, koyo, dan minum berbagai obat namun belum berhasil? Waspadalah, penyakit syaraf terjepit mengintai Anda.
Setelah sukses dengan Dr. Pillow generasi pertama, kini telah hadir generasi terbaru Dr. Pillow. Bantal terapi pinggang dan leher yang mengadopsi teknologi elektronik pemanas mutakhir menggunakan prinsip pelepasan energi panas dari batu turmalin. Dr. Pillow dilengkapi dengan 72 lempengan batu turmalin yang dapat memproduksi ion negatif yang berfungsi untuk mengurai asam laktat berlebih di dalam tubuh. Dr. Pillow memancarkan sinar far infrared yang meregenerasi cincin anulus tulang belakang yang dapat meredakan nyeri dan pegal-pegal. Waspadalah saat angkat beban berlebih, duduk terlalu lama, banyak berdiri, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit. Jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. Di bagian pinggang bermanfaat untuk mencegah sakit pinggang dan membantu penyembuhan saraf kejepit. Di bagian betis bermanfaat untuk membantu merelaksasikan syaraf dan otot kaku akibat olahraga dan aktivitas yang berlebihan. Di telapak kaki bermanfaat untuk membantu memijat titik-titik refleksi dengan sinar infrared jauh. Dr. Pillow memiliki pengaturan suhu yang dapat disesuaikan sehingga nyaman saat Anda gunakan. Dr. Pillow generasi terbaru memiliki tambahan ketinggian dan kenyamanan pengguna. 7 khasiat Dr. Pillow: mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Tersebut adalah saksi fakta yang akan menjelaskan kebenaran dalam proses persidangan. Jadi tolong apa yang disampaikan oleh saksi jangan dipotong. Persoalannya seperti itu pada waktu. Itu yang menjadi penyulut awal ya Bang Itulah sebenarnya. yang kita keberatan karena pada saat saksi Samira atau Doktif menjelaskan sesuatu langsung dikat, cukup. Saya keberatan, jangan dicukupkan. Karena ini adalah fakta persidangan dan harus dikeluarkan semua fakta-faktanya di dalam proses persidangan. Dan pada saat itu ada majelis hakim yang memimpin dan tidak keberatan majelis hakim. Karena masih dalam persoalan terjadinya perdebatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya pada saat itu kami protes, tolong saksi ini jangan dibatasi kalau ingin mengungkap kebenaran. Kalau saksi ini tidak cocok dengan apa yang Anda inginkan jawabannya, Anda yang salah karena ini saksi Anda bukan saksi kami. Ini adalah saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kalau saksi ini bertentangan dan melawan Anda, jangan salahkan kami. Itu persoalannya di sana. Yoi Bang. Sejujurnya antara Bang Julianus sama Bang Fahmi belum keluar semua tadi ya, argumen hukum yang mereka miliki. Tapi saya boleh ke Bang Diolipa, yang terjadi di PN Jakarta Selatan, menurut Anda apakah itu masuk kategori contempt of court atau tidak sama sekali, Bang Diolipa? Sudah bisa dijawab? Langsung dijawab, Bang. Jadi yang terjadi di persidangan kita itu keributan biasa. Jadi di pengadilan manapun juga persoalan pidana perdata itu selalu ribut aja. Karena orang mencari keadilan, begitu. Jadi ada perbedaan antara contempt of court dan keributan biasa. Kita udah banyak sekali ngikutin sidang ya. Dari 98 sampai sekarang banyak sekali setiap sidang tuh ada aja ributnya. Orang berantem lah, terdakwa dengan jaksa ribut lah, itu ada. Begitu. Jadi Bukan barang baru ini ya? ini barang lama, ini barang baru tapi produk lama, begitu. Jadi ribut biasa aja. Saya pun pernah ribut juga dulu lawan siapa? Yang Jonas Saputra. Pernah kita ribut. Itu biasa aja. Jadi ukuran contempt of court itu sebenarnya adalah ukuran majelis hakim. Ketua pengadilan yang menentukan apakah ini termasuk contempt of court apa tidak. Apakah ini keributan biasa apa tidak.
begitu. Jadi itu yang diukur adalah kalau majelis hakim cuma menegur ya teguran biasa begitu. Tapi kalau majelis hakim udah saya marah, saya tegur, ini kayak kasusnya Bang Rasman Nasution, akhirnya dilaporkan ke polisi kan, itulah yang disebut sebagai dugaan contempt of court. Padahal juga kita lihat pasal contempt of court belum ada juga. Yang ada kan pasal 335, pasal 207 KUHP. Tapi itu bukan mengenai contempt of court karena memang belum ada begitu. Jadi ini keributan biasa. Bang Fahmi berantem sama Bang Julianus juga ribut biasa aja. Emang pengacara harus ribut kok. Gitu. Kalau justru mereka akur berdua, kita tanya, ngapain kalian akur? Kan kalian lawan perkara, ngapain akur? Jangan-jangan win-win solution, kan begitu. Tapi kan ini enggak, udah benar mereka berantem. Jadi di sini nggak ada persoalan. Jaksa pun melakukan ini juga nggak ada persoalan juga. Di dalam persidangan, sidang selesai, itu semua terdakwa itu diborgol di dalam ruang sidang. Di meja belakang, ketika mereka di ruang bangku duduk di bangku pengunjung lagi, langsung diborgol sama jaksa. Polisi sama jaksa menuntun. Begitu. Ya, inilah perbedaannya dengan Bang Fahmi. Bang Fahmi kan ada ukuran luar pintu, dalam pintu. Kalau saya enggak, ketika sidang selesai, ya sudah ditahan aja. Wong namanya dalam kekuasaan jaksa. Begitu, itu yang benar. Jadi nggak ada KUHP itu mengatur mengenai di luar pintu, di dalam pintu itu nggak ada. Itu pikiran Bang Fahmi. Tapi Bang Fahmi juga nggak salah juga, karena memang belum ada aturannya. Jadi secara etik Bang Fahmi boleh mengatakan begitu. Inilah yang namanya persepsi kan. Bang Julianus pakai undang-undang, ini pakai persoalan ruangan, nggak ada persoalan juga. Ribut juga biasa. Jadi kalau kita bicara sekali lagi contempt of court, ukurannya bukan kita ribut di sini, bukan ribut di sidang juga, tapi ukurannya adalah bagaimana ketua majelis hakim kemudian menentukan apakah ini sudah masuk ke pelecehan apa tidak. Pasalnya mana? Ketua majelis akan berpikir. Jaksa juga nggak bisa. Begitu. Satu lagi mengenai rekam-rekam, itu juga biasa. Zaman sekarang semua pengacara merekam setiap apa yang terjadi di persidangan. Semua jaksa merekam. Dulu masih pakai rekaman suara, sekarang ada visual, direkam juga pakai visual. Apakah salah? Tidak. Kenapa? Ini akan mencari tahu. Kalau dalam suatu persidangan ada keributan atau ada orang pukul-memukul, rekaman ini kan jadi barang bukti. Ada bukti visual. Visual. Jadi itulah gunanya rekam-rekam pakai handphone. Saya juga kalau lagi sidang kan handphone saya ini, ya kan, WA sama pacar kadang-kadang. Tapi kan kita tetap aja merekam pembicaraan-pembicaraan itu karena penting. Pembuktian ke depannya untuk apa? Kadang untuk pledoi, kadang untuk replik, untuk duplik, kan begitu. Jadi ini nggak ada persoalan sepanjang ketua majelis kemudian tidak menentukan lain. Kalau ketua majelis menentukan, ayo ini adalah contempt of court, diputus contempt of court, gitu kan. Tapi baru dugaan juga, tapi belum pernah terjadi. Karena pasal tentang contempt of court sendiri yang spesifik belum ada. Jadi ini murni keributan biasa kalau versi Bang Keributan Joni, Pak. biasa. Zaman dulu tuh, zaman John Kay sama grupnya Hercules berantem di dalam sidang juga terjadi itu sampai bunuh-bunuhan, ada yang mati juga. Akhirnya sidang yang dipindah ke Polres Selatan. Itu kan zaman dulu terjadi tahun 2000-an. Apakah itu contempt of court? Ya nggak bisa juga. Begitu. Semua kuncinya ada di majelis hakim. Bang Sunan Kursinya ada di majelis hakim. Bang Sunan boleh komentar Bang soal fenomena sidang Nikita Mirzani. Bang Sunan Kalijaga lu boleh Bang? Kita ke Bang Sunan dulu Bang, boleh Bang? Oh, segmen lain, porsi lain. Kita kasih ke Prof Gayus dulu. Prof Gayus punya penilaian sendiri, Prof Gayus. Terima kasih. Jadi kalau topiknya itu contempt of court itu artinya penghinaan kepada pengadilan. Betul sekali, belum ada aturan yang mengatur sebagai perundang-undangan, tetapi ada naskah akademik yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan diterima dengan baik, yaitu bagaimana sesungguhnya bentuk penghinaan ini, kemudian kategori apa masuknya perilaku yang dianggap menghina pengadilan itu. Jadi ukurannya dua tadi, pengelompokannya dua. Oleh karena itu, Izin Prof, bisa lebih dekat Prof. contempt of court itu memang perlu kehati-hatian sekali untuk menilai. Apa penilaiannya? Dalam satu situasi peradilan atau di ruang pengadilan itu ada disebut misbruik van Recht. Ya, misbruik van Recht itu adalah bagaimana penyalahgunaan peraturan. Bisa oleh hakim, boleh hakim juga manusia biasa, boleh oleh jaksa atau oleh advokat. Itu yang pertama. Yang kedua, misbruik omstandigheden. Artinya apa? Bagaimana penyalahgunaan keadaan. Keadaan disalahgunakan
dirasakan, disalahgunakan oleh yang merasakan sebagai terdakwa atau yang diperiksa. Apa misalnya? Tadi ribut sekali mengenai pengenaan rompi Di ruang tahanan persidangan. ya, dan borgol. Itu juga nggak diatur di undang-undang mana mengatur penggunaan rompi dan borgol. Ada di SOP penegak hukum, jaksa dan polisi mengatur untuk pengawalan dan pengamanan. Itu tujuannya. Tetapi ketika itu disalah keadaankan, bukan salah hukumnya, disalah keadaan. Misbruik omstand dihiden. Itu artinya keadaan itu buat salah. Wah, dipaksa untuk dipakaikan baju rompi. Dipaksa sekali keributan. Nah, disinilah ukuran-ukuran sudah terjadi juga satu penyalahgunaan keadaan. Bukan hukum. Ada Penyalahgunaan keadaan ini menafsirkannya bagaimana, Prof? Ya? Dari cuplikan ini, Prof. Tadi yang kami disampaikan tayangkan. betul akan hakim di sidang pengadilan oleh hakim. Tetapi hakim yang menyidangkan ya ketimbang ketua nanti dilapor kepada ketua pengadilan untuk diputuskan. Tetapi kalau omstand dihiddennya adalah keadaan bisa di luar pengadilan. Ini penghinaan pengadilan di luar pengadilan. Penyalahgunaan keadaan. Jadi disebut pengadilan itu tidak orang sidang saja. Halaman pengadilan itu diatur oleh undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Halaman sampai dengan di halaman. Jadi tadi betul kalau sekatnya pintu itu masih halaman. Berarti tidak boleh ada penyalahgunaan keadaan. Seperti itu. Jadi harus di luar pintu itu. Di luar pengadilan. Di luar lingkungan area pengadilan. Ya, itu bunyi undang-undang kekuasaan kehakiman diatur di pasal 32 kalau tidak salah. Baik, tapi sekali lagi apakah ini murni keributan biasa atau masuk kategori contempt of court? Bang Suren Kalijaga harus bersuara juga. Sesaat lagi kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Mudah lelah saat berjalan, pinggang sering pegal dan sakit saat berjalan lama. Ini dikarenakan saat berjalan akan memberi hentakan pada pinggang dan lutut secara terus-menerus. Hal ini jika tidak diimbangi dengan sepatu yang baik, maka akan menyebabkan peradangan di pinggang atau di tulang sendi lutut. Walkfit, sepatu kesehatan solusi bagi semua kesehatan kaki Anda. Walkfit bukan sepatu biasa, melainkan sepatu dengan beragam keunggulan. Diciptakan secara ilmiah oleh ilmuwan dan pakar kesehatan menggunakan teknologi modern, desain khusus sesuai kebutuhan kaki Anda. Walkfit dilengkapi dengan fitur kesehatan, menjaga kesehatan kaki serta menjaga struktur tulang belakang. Di dalamnya terdapat chip magnetik menghasilkan 500 gelombang setiap langkah kaki. Berjalan sambil memberi pijatan, melancarkan darah, mengurangi keletihan dan kesemutan, mengurangi beban tekanan atau hentakan tubuh, sehingga dapat melindungi kaki, lutut, pinggang, serta punggung Anda. Walkfit menggunakan teknologi grafin yang menghasilkan bioenergi, sehingga dapat membantu meningkatkan fungsi motorik tubuh serta mengembalikan energi, menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh. Bahan Walkfit terbuat dari material molekul nano berventilasi dan antibakteri, sehingga dipakai tidak panas dan tidak berbau. Alas sepatu terbuat dari material EVA, ethyl vinyl acetate berkualitas tinggi, elastis serta tahan aus, melindungi kaki dari cedera, lentur dan empuk, efektif melindungi tulang kaki. Anti-slip, menjaga resiko tergelincir, sangat ringan, hanya 180 gram, seperti berjalan di udara. Walkfit dilengkapi juga dengan insole healthy. Insole mengandung herbal Tiongkok absinthus dan mineral, sehingga terhindar dari infeksi kulit, kaki pecah-pecah, berjamur, ataupun bau. Insole memiliki titik akupunktur magnetik menghasilkan far infrared yang dapat meningkatkan suhu di dalam darah dan merefleksikan kaki. Di saat berjalan dapat membakar kalori lebih banyak, dapat membantu melangsingkan tubuh. Manfaat Walkfit menjaga kesehatan kaki dan struktur tulang belakang, mengurangi keletihan kaki saat berjalan, mengurangi pegal linu, melancarkan peredaran darah, meningkatkan fungsi motorik tubuh, melangsingkan tubuh, meningkatkan metabolisme dan kualitas hidup. Makin pakai, makin sehat. Sangat praktis sekali dengan menggunakan sepatu Walkfit saat beraktivitas, saat berjalan-jalan, saat ke kantor, saat berolahraga. Sudah mendapatkan manfaat kesehatannya. Ubah setiap langkah menjadi energi dengan Walkfit. Makin pakai, makin sehat. Yang bau flash disk itu, Bang. Yang flash disk. Itu yang tidak Ini sudah diterima. selesai sidang dan situ ada tim saya dan saya ada di masjid. Saat itu kan saya ditelepon sama Nikita. Sebentar Nik, saya sholat aja dulu, santai aja nggak apa-apa. Karena sidang sudah selesai. Jadi ini sidang sudah selesai, nggak ada kaitannya dengan persidangan.
Yang ada kaitannya dengan persidangan itu pada saat saya debat dengan jaksa, dengan saya memegang mic dan samping saya ada Nikita Mirzani. Kalau soal Nikitanya langsung nyerobot mic Anda, langsung bilang, lu diem. Iya, itu terkait dengan jaksa yang memotong saksi Samira. Jadi saksi itu adalah saksi doktif namanya. Doktif itu Samira. Pada saat doktif menyampaikan tentang fakta-fakta persidangan, ada sebuah produk daripada pelapor yang overclaim, overpress dan sebagainya, tapi jawaban daripada saksi tidak menguntungkan jaksa penuntut umum, diputus di tengah jalan dan cukup. Kita ke Bang Sunan yang tahu persis bagaimana atmosfer persidangan, kabar banyak bodyguard yang datang juga ya Bang. Kaget nggak tuh Bang ya? Yang Beda pasti, kan sidang kali ini kan Bang ya? saya baru seumur hidup. Seumur hidup? Semenjak 2009 saya jadi pengacara, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu banyak sekali orang-orang bisa dikatakan sama netizen bodyguard gitu ya. Dan yang saya kaget, saya lihat di TV itu ternyata bodyguard ini mengawal satu pengacara yang kebetulan ada di depan Siapa saya. Bang? Disebutin aja Bang. Pak Anus ya. Julianus. Mengawal Pak Anus gitu loh. Ya, mengawal Pak Anus, saya lihat di wawancara TV, jadi yang rame ini bodyguard di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu Prof ternyata mengawal seorang pengacara yang ada di sini bersama kita gitu loh. Lalu saya pikir memang ada urgensi apa ya? Kok sampai seorang pengacara datang ke pengadilan itu di mana tempat semua orang mencari keadilan dan nyaman dan banyak polisi juga kok di sana, harus apa urgensinya dengan pengawalan yang segitu banyak? Nah, ini menjadikan tanda tanya ada apa? Soal diksi pengawalan ini adalah asumsi Bang ya, asumsi Ya. pribadi Bang ya. Apakah itu Ya, memang saya betul kan cuma pengawalan apa yang fans saya atau lihat apa dan gitu saya ya? rasakan. Oke. Karena perlu diketahui, mungkin pemirsa belum ada yang tahu, kapasitas saya adalah pengacara atau kuasa hukum daripada Dr. Samira atau Doktif dan juga Dr. Oki Pratama yang diundang resmi oleh pihak kejaksaan untuk supaya dapat hadir, ya, supaya dapat hadir di persidangan, memberikan keterangan di persidangan Nikita Mirzani. Jadi tentunya saya berkapasitas untuk datang, gitu. Apakah mengganggu Bang ketika yang datang Abang tadi menganggap bodyguard? Yang pasti yang saya Kok melihat sampai narasi itu yang keluar gitu Bang? Kalau saya lihat ada kegaduhan kemarin, memang ada penyerangan atau intimidasi terhadap klien saya, Dr. Oki, setelah bersaksi, ya, diserang, diintimidasi, didatengin sama gerombolan yang memang gerombolan itu sudah kami laporkan resmi di Polda Metro Jaya Januari kemarin. Nah, ini orangnya nih, ini orangnya yang sudah kami laporkan dan dia melakukan hal yang sama di pengadilan, Prof. Jadi orang ini, namanya saja saya sebut Arif Afanda, sudah resmi dilaporkan oleh klien kami. Yang mana Bang supaya kita Arif tidak Afanda, ya itu, ya betul itu. Sudah resmi kami laporkan di Polda Metro Jaya, ya dalam konteks kasus penyerangan. Lalu ketika saya mendampingi klien saya lagi, ya Dr. Oki, dia melakukan hal yang sama, penyerangan. Nah di sini saya lihat juga ada beberapa orang ya bodyguard yang mengawal dia. Sehingga dia berani maju menyerang klien saya. Nah itu di situ dilihat ya. Abang ngamuk apa nih? Yang terucap kenapa? Saya bilang, tolong Anda jangan menyatakan sesuatu yang tidak benar. Ya, saya sampaikan gitu. Dia terus teriak, wah Dr. Oki ini homo, Dr. Oki gini gitu. Dia terus menyampaikan, gitu. Itu di luar konteks bahasan kita Bang ya? Iya, Di luar substansi. kan ditanya nih masalah terkait kegaduhan. Nah makanya saya bingung nih ada apa sih gitu loh. Kok bisa berani seorang terlapor melakukan hal yang sama di dalam persidangan atau di dalam pengadilan? Gitu loh. Ini saya ngelihat ada apa sih gitu loh. Kalau mau main mafia-mafiaan jangan di pengadilan, di luar sama saya. Ya, itu aja. Ya Bang ya, kalau mau main mafia-mafiaan kita di luar. Nggak usah pakai dikawal, nggak usah paranoid kayak gitu Bang. Ya, itu loh. Saya pikir ini hal yang perlu saya harus luruskan nih Bang. Karena Abang tadi menyampaikan bahwa... Ntar dulu, udah kenal saya belum? Pakai mic boleh Bang? Udah kenal sama saya belum? Tadi Sekarang. Andromeda bilang Abang Bang Sunan ya? Nah, udah kenal kan? Ini ya. Kemarin kan Anda tanya, siapa itu Sunan? Oke. Advokat. Oke. Siapa Sunan? Anda tanya loh di Ini, Bang, media. kalau kita berbicara seorang advokat,
kita tidak bisa mengajak advokat lain untuk berdebat di luar pengadilan. Satu. Kemudian, kalau perjumpaan kita hari ini adalah berdasarkan tentang Undang-Undang 40 tahun 99 di pasal 3 ayat 1. Nggak usah dan ngajarin pasal undang-undang 15. sama saya. Kita advokat. Ya. Saya harus memahami Oke, tentang Anda advokat ya. itu. Anda advokat. Ya. Sekarang saya tanya. Ya. Kita dari hadapan para senior dan jutaan pemirsa, ya. Anda barusan kita advokat. Advokat yang profesional itu adalah ketika dia menyampaikan sesuatu di hadapan media, dia bisa bertanggungjawabkan dan dia bisa membuktikan. Sepakat? Ya. Pak, sepakat seperti itu? Oke. Saya mau tanya. Oke. Saya mau tanya. Bentar, saya mau luruskan yang Saya tadi. mau tanya Kalau dulu. bodyguard itu jangan menjadi framing, Bang. Bukan framing, Jangan itu menjadi framing. fakta. Dilihat banyak orang, ya. Begini. Ya, begini, Anda Bang. ada di tengah-tengah pengawalan banyak bodyguard. Itu fakta. Begini. Pengacara bicara fakta, jangan bicara yang lain. Abang jangan mendulukan seperti Ya. itu. Gitu loh. Karena pada saat saya mendampingi klien saya di ruang saksi, dan kemudian saya keluar dari ruang saksi, ada beberapa orang yang kemudian menggiring dan mengamankan kami dalam ruang persidangan. Tetapi framingnya tidak boleh abang katakan, saya mengkhususkan diri saya untuk dikawal. Itu satu. Yang kedua, jangan abang katakan nanti, saya tidak sesuai fakta. Saya itu bersama klien saya dipanggil oleh jaksa penuntut umum untuk kemudian memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Nah, kalau soal panda, itu adalah minggu depannya. Jadi jangan abang memframing kembali bahwa saya itu memprovokasi dan kemudian membuat keributan. Ini saya meluruskan, seperti itu. Oke, sekarang saya bertanya ya. Saya bertanya nih. Anda mengklaim diri Anda seorang advokat, betul? Dan Anda banyak saya lihat, ya baik itu roadshow maupun ditanya atau doorstop, Anda banyak bertemu dengan media, dengan wartawan, dan Anda menyampaikan sesuatu. Pertanyaan saya, kita sebagai seorang advokat yang profesional, sepakat bahwa kita sampaikan sesuatu apalagi di media, di hadapan ke publik adalah sesuatu yang benar, sesuai dengan fakta atau alat bukti yang Anda punya. Pertanyaan saya satu, tolong Anda buktikan, seperti apa yang Anda selalu gembar-gemborkan dari awal kasus ini, bahwa klien saya Dr. Oki adalah seorang sindikat. Tolong tunjukkan di hadapan kita saat ini, di jutaan pemirsa malam ini, punya data atau bukti atau putusan hukum yang otentik seperti apa yang menyatakan bahwa klien saya Dr. Oki Pratama adalah seorang sindikat. Karena sindikat itu yang Anda selalu suarakan di hadapan media itu sangat-sangat negatif. Ya, kita ketahui, Prof, mohon izin, sindikat itu konotasinya negatif. Ada sindikat narkoba, sindikat perdagangan manusia, sindikat perdagangan senjata. Artinya kata sindikat itu sangat-sangat negatif. Tolong malam ini Anda buktikan, ya, putusan hukum mana, atau tersangka di mana, atau terdakwa di mana klien saya menjadi seorang sindikat. Tolong Anda buktikan. Baik. Jadi perlu saya sampaikan, mohon izin para senior, bahwa dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di pasal 14 dan 15, saya sebagai advokat berpendapat di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Itu dulu. Yang kedua, tolong juga abang tunjukkan di mana saya pernah menyebutkan bahwa klien abang adalah sindikat. Yang saya sebutkan adalah selalu menjunjung asas presumption of innocence. Ya. Mulai proses penyelidikan dan penyidikan, saya selalu mengatakan inisial. Ya. Kemudian soal abang yang sampaikan sindikat itu, saya tidak pernah katakan kepada orang yang tertuju, tapi dengan menjunjung asas presumption of innocence, praduga tak bersalah dan dengan inisial. Itu clear. Kemudian, laporan klien kami dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember itu melaporkan 3 orang, Bang. Dan kemudian sampai dengan sekarang kami belum mendapatkan SP2HP dari Polda Metro Jaya terhadap yang 1 orang lagi. Nah, siapa yang 1 orang itu siapa? Yang kami laporkan itu adalah 1, terdakwa Nikita Mirjani yang sekarang. Kedua, terdakwa Ismail Marzuki yang sekarang. Ketiga, saksi dari Oki Pratama yang sekarang menjadi saksi di pengadilan. Itu yang kami laporkan. Berdasarkan Perkap 6/2019, kami harus mendapatkan SP2HP terhadap perkembangan laporan klien kami dan terhadap 1 orang lagi. Dan saya tidak pernah mengatakan langsung tanpa menjunjung asas presumption of innocence. Okay.
dari awal Anda selalu loh, dari awal. Ya kan saya juga namanya kuasa hukum, saya selalu mengamati lawan saya berbicara. Anda selalu bilang kepada polisi, harus ada tersangka. Dokter O harus juga ditahan. Tapi faktanya sampai detik ini, status klien saya tidak pernah menjadi tersangka, status klien saya tidak pernah menjadi terdakwa. Itu yang Anda perlu ketahui sampai saat ini. Kita kasih kesempatan kepada para pendukung untuk bertanya juga, ada dari pihaknya Nikita Mirzani dan juga pihaknya Reza Gladys, silakan. Dari pihak Nikita lu boleh Bang? Namanya Ya, terima siapa? kasih. Dikenalkan Bang, sambil berdiri boleh? Ya, saya Bang Nahak, Bang Agustinus Nahak. Saya juga advokat dan juga memang sebagai PH-nya Dr. O dan juga Dr. Samira. Langsung pertanyaannya Ya, Bang, boleh? pertanyaannya yang pertama saya mau sampaikan bahwa ini terkait dengan marwah pengadilan. Ya Pak Prof dan juga yang hadir di sini ada Pak Julianus. Sebenarnya saya banyak juga mau bertanya terhadap Pak Julianus ini. Karena teriak-teriak di luar terus itu loh. Kita tidak bicara fakta lagi. Tapi karena ini saya disuruh bertanya. Tapi kalau mau debat, kita berdua debat sendiri Pak Julianus. Supaya jelas. Karena banyak sekali pernyataan-pernyataan dia yang sangat merugikan klien kami, Dr. Oki. Karena Dr. Oki itu masih sebagai saksi. Tapi dia melampaui kepolisian, minta supaya jadikan tersangka. Emang lu siapa? Itu loh. Anda ini advokat, harusnya menghormati undang-undang advokat. Berbicara itu harus sebagai menjunjung tinggi undang-undang kita sendiri sebagai advokat. Kita fokus ke pertanyaan boleh Bang ya? Kita Yang fokus ke pertanyaan pertama boleh? soal masalah marwah pengadilan. Di dalam pengadilan ini, kami Dr. Oki hadir bersama kami, itu karena diundang untuk sebagai saksi. Yang kedua, tadi Prof sampaikan bahwa content of court atau penghinaan terhadap pengadilan bukan hanya di ruang sidang, bahkan di sekitar persidangan. Betul Pak Prof ya? Artinya, kemarin klien kami Dr. Oki itu ada penyerangan. Yang memang bukan hanya secara fisik, tapi secara verbal, itu adalah persekusi di lapangan. Yang kami tidak terima, bagaimana kalau kita bicara tentang marwah pengadilan, kalau orang-orang yang tidak diundang, satu gerombolan datang ke pengadilan, ya, datang pada dia misi yang berbeda. Kami mau sampaikan bahwa ketika bicara tentang marwah pengadilan, di dalam ruangan sidang, tadi Pak Fahmi sampaikan bahwa di dalam ruangan sidang itu harus steril. Ternyata bukan hanya di dalam ruangan sidang, ternyata di sekitar ruangan sidang pun harus steril. Oke. Pertanyaan saya di situ ada banyak pengamanan. Kalau kemarin Dr. Oki mendapat suatu tindakan fisik, pertanyaan kami, siapa yang bertanggung jawab? Lalu orang-orang yang datang, siapa yang menghandle? Dugaan intimidasi itu Bang ya tadi Bang? Bukan intimidasi, itu persekusi. Sudah terjadi. Bahkan Sudah terjadi. ada pernyataan yang sudah benar-benar menyampaikan ke media, itu sudah menghina. Oke. Memberikan pernyataan yang merendahkan harkat dan martabat orang lain. Mohon maaf, kata-katanya itu sangat, itu kalau menurut saya, itu sudah menyerang privasi. Poinnya kami dapat Bang Nahak, boleh kita gantian sama pihaknya Reza Gladys, boleh? Sebentar Pak, sebentar aja. Oleh karena itu saya mau sampaikan bahwa kita sebagai advokat semua harus menghargai yang namanya marwah pengadilan. Yang kedua, kepada saudara Julianus ini, Pak Anus ini, untuk kalau berbicara tolong menjaga rekan-rekan juga. Kalau Anda misalnya menyatakan seseorang ini advokat atau tidak, siapa ini? Tolong juga jaga. Kita sama-sama advokat harus. Terima kasih Bang Nahak. Tapi kalau saudara tidak menghormati advokat atau pribadi seseorang, saudara bisa berlawan dengan saya. Di Terima dalam kasih, pengadilan Bang atau di luar, bahkan di luar pun saya siap. Oke, Terima dari kasih. pihak Reza Gladys silakan. Namanya siapa Mas? Sudah nyala? Mic-nya langsung saja. Tes. Oke, terima kasih waktunya, izin Prof dan para senior semua yang di depan. Hanya saya bukan praktisi hukum ataupun dari orang hukum. Saya hanya menanyakan bahwa di dalam persidangan itu, setiap kali persidangan, kebetulan saya setiap kali persidangan hadir di sana. Setiap kali persidangan itu selalu ricuh, dalam artian tidak menghormati dalam ruang sidang, terutama pengikut atau peserta sidang lainnya. Tapi yang saya akan tanyakan adalah bahwa apabila bisa atau tidaknya kuasa hukumnya Nikita Mirzani ini memohon ke hakim ketua untuk tidak menerima peserta lain atau sidang tertutup. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan disampaikan bahwa peserta kita tidak nyaman dengan adanya ricuh setiap kali persidangan. Terus yang kedua itu yang saya lihat setiap kali persidangan itu bukan dari pihak Reza Gladys, melainkan dari pihak
Nikita Mirzani sendiri. Sampai sidang skor pun itu ketidakhadiran peserta kita tidak ada di saat diskorsing sidang tersebut. Terima kasih. Namanya siapa Mas tadi Mas? Dengan Dede Imat Nugraha. Mas Didi, boleh? Prof, Pak Ayar lu boleh? Pak Ayar bersuara lu boleh Pak? Apa Andro? Pertanyaan dari Bang Nahak tadi soal adanya intimidasi sudah di luar area persidangan, kemudian persekusi, kata yang dipilih oleh Bang Nahak persekusi bukan intimidasi tadi. Ya, ini kembali kalau menurut saya ingin konteks yang lebih luas. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan kita tentang masalah contempt of court ini tadi. Penghinaan terhadap pengadilan. Kapankah itu terjadi? Kalau kita lihat teori pidana, katakanlah demikian, tempus delictinya itu kapan? Mungkin kemudian juga locus delictinya di mana? Ini yang saya lihat selama ini belum jelas. Sehingga berdasarkan pendapat-pendapat dan penafsiran. Orang Belanda mengatakan, twee reason mendingan. 2 orang sarjana hukum berkumpul, akan muncul nanti 3 pendapat. Karena demikian, pendapat mana yang akan dipakai nanti, tentu harus ada lahir dulu putusan pengadilan. Di tingkat pengadilan pertama saja sudah belum mengikat dia. Harus ada inkrah dulu, berkekuatan tetap dulu putusan, itulah kejadian yang sebenarnya. Katakanlah yang tadi itu ya, ini proses ramainya ini saya ingin melihat dalam bagaimana berjalannya sistem peradilan pidana kita. Bagaimana menegakkan keadilan dan kebenaran itu tadi. Ada dinamika. Itu adalah hal-hal yang biasa. Biasa ya Bang ini? Ya, itu biasa. Karena semua pihak itu merasakan pihak mereka adalah benar. Tapi kebenaran yang mengikat secara hukum adalah putusan pengadilan. Sehingga kalau ada 2 pihak tadi mengatakan dia yang benar, itu yang salah, itu biasa. Putusan pengadilan dah. Nah, di dalam memperjuangkan ini tadi, muncullah dinamika itu tadi. Nah, apakah hal ini hanya melanggar tata tertib persidangan, atau sudah masuk ke ranah hukum? Ketertiban, atau udah ranah hukum? Nah, itu yang persoalannya kan, contempt of court atau tidak. Ini bisa mengatakan iya, itu mengatakan tidak. Pasal mana yang secara khusus tidak? Tadi sudah beliau sebut pasal 207. Ada beberapa pasal yang bisa dipakai. Pasal 217 juga mungkin dipakai KUHP kita. Pasal 224 dimungkinkan juga di situ. Jadi banyak pasal di dalam KUHP itu berserakan. Nah, ini kan kita lihat. Apakah adanya contempt of court itu harus hakimkah yang melapor? Atau siapa? Kalau kembali lagi kita jenis delik, deliknya delik aduan, atau ini delik adalah delik umum, bukankah delik. Artinya bisa setiap orang kan, tapi kan saya bersyukur, artinya dinamika ini belum sampai menempuh ranah hukum, belum ada yang melapor ke pihak kepolisian, belum ada kan ya, mudah-mudahan tidak ada, sehingga ini dinamika. Nah, oleh karena itu menurut saya, mari ke depan, kita perjelas rinciannya itu. Apakah seperti Bung Fahmi katakan tadi, berbeda dengan beliau mengatakan, kapan kewenangan pihak, beliau juga menyampaikan begitu tutup, langsung diborgol juga dalam praktek kan begitu ya, dalam sidang, karena ini belum ada diatur. Nah kita kembali lagi, kalau lari ke dalam persidangan nih Bung Fahmi ini, kalau menurut saya adalah ketika begitu diketok oleh hakim, itu adalah domainnya hakim. Begitu diputus oleh hakim, ditutup perkara, itu bukan lagi. Nah, bukan lagi domainnya dia. Di mana tempatnya? Ini yang beliau persoalan, apakah di dalam atau di luar? Inilah, itu beliau harus. Di sini mengatakan praktek tidak. Karena belum ada aturan. Oleh karena itu, mari kita lengkapi aturan, sehingga dinamika ini tentu nggak mungkin akan kita hapus. Paling tidak kita kurangi, tapi itu biasa saja. Kesadaran hukum masyarakat kita. Ingin mengatakan ini nggak bersalah, ini mengatakan ini bersalah. Itulah yang akan diuji. Saya menghimbau saja tentu, dinamika ini ada positif. Tentu jangan menimbulkan lagi persoalan-persoalan hukum yang lain. Jangan beranak pinak masalah itu kalau bisa ya. Tapi kalau nggak ada dasar, jadi payung hukumnya yang dipakai apa? Ya tentu dia akan pakai nanti saat sekarang ya. Itu adalah KUHP. Kalau peraturan Mahkamah Agung kan belum bisa memberikan pidana kepada orang. Kalau dilalui secara pidana, ya tentu kan sifatnya masih yang administratif.
Surat Mahkamah Agung tentu mungkin memberi guidance. Inilah jenis-jenis ya, Prof. Gayus ya. Nah, ini yang dilakukan. Kapan ini masih belum ada yang saya lihat. Marilah, karena kita kan juga perlu belajar, kita ambil hikmahnya dari proses ini. Bagaimana kita menyempurnakan hukum kita. Proses peradilan pidana, peradilan perdata, semua peradilan itu bagaimana prosesnya yang baik. Dari ada dinamika ini tadi kita ambil, kita perbaiki ke depan. Kalau bisa jangan sampai fisik. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin menambahkan bahwa memang contempt of court itu ada yang dikategorikan langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu di dalam persidangan, di dalam ruang sidang. Yang tidak langsung bisa di luar pagar pengadilan. Artinya apa? Artinya memang ada yang bisa dikenakan di dalam ruang sidang dalam tataran etik. Kalau memang terjadi pelanggaran dianggap oleh hakim telah menghina pengadilan. Nah, yang di luar menyuarakan tentang yang terjadi di pengadilan tapi di luar. Nah, ini memang betul belum diatur. Tetapi yang di luar itu bisa berubah tidak contempt of court tetapi fitnah. Yang tadi itu yang di luar. Yang tadi kegaduhan timbul. Tidak langsung. Oke. Ya, yang oleh hakim tidak terjangkau, saya di luar. Itu yang tidak langsung ya. Nah, ini ada banyak pengalaman. Ketika itu disebut sudah berubah posisi, pengadilan sesat, hakim salah misalnya. Padahal kalau dalam pengadilan ada appeal, ada banding, ya itu ke sana arahnya. Itu etik. Tapi ketika ini pengadilan sesat, itu penghinaan berpengadilan yang di luar tadi, itu bisa dipidana. Bisa dipidana. Saya pastikan itu, karena itu menghina pengadilan, kita negara hukum. Pengadilan sarana untuk memberi keadilan. Nah, seringkali itu tidak diketahui masyarakat atau tidak sadar menghina pengadilan. Sekalipun itu di luar kendali ya, Prof ya? Di luar kendali ada yang mungkin mereka... Saya akan mengatakan bukan kendali, motif. Motif apa seorang itu bisa melakukan contempt of court? Bagi saya motifnya adalah bisa dua. Bisa misbruik van recht, hakim juga memang manusia biasa, bisa menyimpang, menggunakan salah-salah. Tapi bisa misbruik van omdiheden. Artinya keadaan itu memaksa orang, dipaksa pakai rompi, dia tidak mau karena ini menjudge dia sudah salah, padahal dia belum salah itu. Itu asas yang ngomong tadi, praduga tak bersalah, presumption of innocent. Artinya dia belum bersalah ketika hakim belum putus palu, sudah diberitakan, dipastikan, di stempel bahwa dia sudah salah dengan kata-kata tahanan. Ini persoalan teknis peradilan. Jadi penyidik kemudian yang berubah menjadi nantinya masuk kepada kejaksaan, pelaksana, ya ini kan pemilik perkara betul. Jaksa itu pemilik perkara, hakim hanya melaksanakan ketika hakim selesai pemiliknya jaksa betul. Dia disebut sebagai dominus litis. Dominus litis itu pemilik perkara, hakim nggak bisa apa-apa kalau nggak dikasih perkara oleh jaksa. Advokat apa lagi? Nggak bisa apa-apa kalau tidak dominus litis ini menyajikan sebuah perkara disidangkan. Kalau posisi JPU, Prof, apakah memang betul harus netral? Karena ada teriakan dari Nikita Mirzani, seingat kami ya, ketika JPU terus memotong keterangan saksi. Semua penegak hukum, termasuk advokat, harus netral. Oke. Itu. Jadi tadi kalau tidak netral, misbruik van recht yang terjadi. Sudah melakukan penyimpangan, keadaannya menjadi tidak terkendali, maka ada yang tertekan. Tapi kalau motong di luar substansi jawaban itu, Prof, diperbolehkan? Ukurannya tidak bisa langsung ya, tapi kira-kira nanti akan hakim yang mengendalikan pengadilan itu ketua majelis, dia pengendali. Ya, jaksa pemilik perkara, tapi pengendali persidangan adalah hakim, pimpinan hakim atau ketua majelis hakim dan anggotanya. Bang Diolipa ingin komentar? Ditahan dulu Bang Diolipa. Kita ternyata harus jeda loh ya di Carta Demokrasi, pemirsa. Walkfit, sepatu kesehatan solusi bagi semua kesehatan kaki Anda. Walkfit bukan sepatu biasa, melainkan sepatu dengan beragam keunggulan. Diciptakan secara ilmiah oleh ilmuwan dan pakar kesehatan menggunakan teknologi modern, desain khusus sesuai kebutuhan kaki Anda. Walkfit lengkapi dengan fitur kesehatan, menjaga kesehatan kaki serta menjaga struktur tulang belakang. Di dalamnya terdapat
Chip magnetik menghasilkan 500 gelombang setiap langkah kaki. Berjalan sambil memberi pijatan, melancarkan darah, mengurangi keletihan dan kesemutan, mengurangi beban tekanan atau hentakan tubuh, sehingga dapat melindungi kaki, lutut, pinggang, serta punggung Anda. Walkfit menggunakan teknologi grafin yang menghasilkan bioenergi, sehingga dapat membantu meningkatkan fungsi motorik tubuh serta mengembalikan energi, menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh. Bahan Walkfit terbuat dari material molekul nano berventilasi dan antibakteri, sehingga dipakai tidak panas dan tidak berbau. Walkfit dilengkapi juga dengan insole healthy. Insole mengandung herbal Tiongkok absinthus dan mineral. Walkfit makin pakai, makin sehat. Diatur di undang-undang mana mengatur penggunaan rompi dan borgol. Ada di SOP penegak hukum, jaksa dan polisi mengatur untuk pengawalan dan pengamanan. Itu tujuannya. Tetapi ketika itu disalah keadaankan, bukan salah hukumnya, disalah keadaan. Misbruik omstand dihiden. Itu artinya keadaan itu dibuat salah. Wah, dipaksa untuk dipakaikan baju rompi, dipaksa sekali keributan. Nah, disinilah ukuran-ukuran sudah terjadi juga satu penyalahgunaan keadaan, bukan hukum. Ada penyalahgunaan keadaan ini menafsirkannya bagaimana, Prof? Dari cuplikan ini, Prof. Tadi disebut betul akan hakim di sidang pengadilan oleh hakim. Tetapi hakim yang menyidangkan ya ketimbang ketua nanti dilapor kepada ketua pengadilan untuk diputuskan. Tetapi kalau omstand dihiddennya adalah keadaan bisa di luar pengadilan. Ini penghinaan pengadilan di luar pengadilan, penyalahgunaan keadaan. Jadi disebut pengadilan itu tidak orang sidang saja. Halaman pengadilan itu diatur oleh undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Halaman sampai dengan di halaman. Apabila memang di situ ditemui misalnya jaksa bekerja tidak profesional, itu ruang lingkup untuk dilaporkan dia bahwa perilakunya tidak sesuai, itu rekan dari pengacara bisa laporkan ke Komisi Kejaksaan atau Jamwas. Terkait dengan penolakan pemakaian rompi, hal ini merupakan bagian dari SOP pihak kejaksaan dalam menjalankan fungsi menghadirkan terdakwa dan menjaga terdakwa selama proses persidangan. Kepada para pendukung, kabarnya ada yang ingin bertanya, langsung ke pertanyaannya, silakan. Namanya siapa? Pertanyaan ditujukan kepada siapa, boleh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Aulia. Pertama-tama saya mau bertanya pada Bung Fahmi, apakah ketika di persidangan pada saat jaksa ingin memberikan rompi kepada Nikita Mirzani itu ada Bang Fahmi? Yang mana ini? Kejadian tanggal berapa? Yang Nikita pakai baju putih. Yang barusan? Tadi videonya ada? Ya. Itu kan di sidang sudah selesai. Ya, sidang sudah selesai. Lalu sudah selesai, saya ada apakah Nikita itu memang tidak mau untuk pakai rompi atau tidak mau untuk keluar itu dari bukan ruang tempatnya untuk memaksa orang, itu ruangan sidang. Kalau gitu. mau dipakaikan rompi, pintunya masih ada di depan. Keluar di depan pakaikan rompi. Kalau mau diborgol di sana. Oke. Itu saja persoalannya. Ini persoalan etika saja. Dan pertanyaannya saat itu Nikita keberatan untuk dipasangkan rompi karena itu masih dalam ruangan sidang. Walaupun sidangnya sudah selesai, nggak ada masalah. Tapi kami keberatan karena itu adalah ruangan sidang. Kalau mau dipasangkan itu kan ada pintu. Keluar pintu, borgol mau diapakan silakan. Dan itu pun sebetulnya berlebihan.
seorang wanita harus diborgol dan segala macam itu. Karena apa? Sampai detik hari ini belum ada putusan yang menyatakan Nikita Mirzani telah melakukan tindak pidana sebagaimana apa yang ada dalam dakwaan. Artinya Nikita Mirzani adalah orang bebas, orang merdeka yang harus diperlakukan sebagai seorang yang merdeka. Itu saja persoalannya. Pertanyaannya itu? Oke, ada lagi? enggak. Pertanyaannya adalah karena hari ini adalah Nikita versus jaksa, apakah yang dilakukan oleh jaksa dengan memvideokan Nikita itu sudah benar atau belum, Profesor? Terima kasih. Itu pertanyaan dari saya. Oke, Bang. Prof Gayus. Prof Gayus dulu ya, Bang Diolipa ya. Ya begini, penggunaan rompi atau borgol itu tidak diatur di Undang-Undang Hukum Acara, ya tidak diatur. Yang mengatur adalah SOP dari kepolisian maupun kejaksaan, ya Mahkamah Agung tidak ikut campur itu. Hanya digunakan untuk pengamanan atau pengawalan, itu intinya dengan semua aturannya hanya untuk itu. Nah ini akan dipandang dari banyak sisi kebaikan dan sisi keburukan. Buruknya itu akan menghilangkan hak asasi manusia yang belum tentu bersalah, sudah dikenakan tahanan. Itu. Mungkin cukup saya, itu aja ya. Ya, terima kasih Bang Andro. Jadi saya tambahkan, itu tadi buruknya kan, saya tambahkan baiknya apa? Baiknya, walaupun belum tentu bersalah, karena sudah statusnya tahanan, itu harus dihindari, jangan sampai tiba-tiba melarikan diri atau kabur. Ya, ini buruk baiknya. Ini kan secara umumnya, itu tadi mengenai baik dan buruk mengenai persoalan rompi dan borgol. Tapi kita kembali, ini tadi saya mendengarkan keterangan dari Bang Ahyar. Bang Ahyar ini dosen saya di UI. Jadi waktu saya kuliah, Bang Ahyar ini banyak mengajarkan. Dari dulu memang beliau mengajarkan mengenai contempt of court juga ya Bang ya. Tapi memang belum ada pasalnya. Sampai sekarang belum ada. Udah dari tahun 91 sampai sekarang belum ada pasalnya. Cuma ada pasal-pasal delik aduan dan umum di KUHP. Itu tadi yang mengenai contempt of court. Jadi kembali ke Pak Gayus, ini bisa dilihat dari banyak sisi. Banyak sisi ini artinya Bang Fahmi belum tentu salah, Bang Julianus juga belum tentu salah. Kenapa? Karena kekosongan dari posisi hukum itu sendiri. Makanya yang kita kejar adalah bagaimana kemudian kita menciptakan atau membuat undang-undang khusus contempt of court. Jangan sampai contempt of court kita ributin tapi kita bersandar pada pasal-pasal KUHP. Itu dia. Jadi kita upayakan itu. Nah, Bang Ahyar dari tahun 91 tuh berapa tahun Bang? Ngajar. Sampai sekarang kan? Dari 84 udah ngajar. Saya juga dari tahun 91 udah ikut Bang Ahyar ini. Tapi sampai sekarang kita belum ketemu tuh DPR kita tuh bikin contempt of court pasal atau undang-undang, nggak ada. Jadi ini penting supaya nanti kalau undang-undangnya udah ada, kita bisa menyalahkan Bang Fahmi salah. Atau kita bisa menyalahkan Bang Julianus salah, kan gitu kan? Ikutin undang-undang. Karena ini belum ada, saya nggak berani bilang Bang Julianus yang benar atau Bang Fahmi yang salah. Dua-duanya benar dalam konteks dimensi masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua kita masuk kepada netralitas jaksa dan pengacara. Kan Bang Gayus bilang harus netral. Saya bilang tidak. Netral secara umum itu kalau dalam dunia publik, tapi dalam persidangan jaksa itu tugasnya menuntut. Pengacara tugasnya membela. Siapa yang netral? Yang netral hanyalah hakim. Dia yang menilai benar salahnya atau keterangan-keterangan yang ada. Jadi jaksa karena tugasnya menuntut, dia harus berpihak kepada korban. Karena dia harus berpihak kepada korban atau berpihak kepada kebenaran. Ini beda ya. Berani bantah Profesor Gayus ya ini, Bang Diolipa. Oh iya dong. Kan sebelah saya ada profesor juga nih kan. Dosen saya kan, begitu. Jadi memang harus begitu. Tapi dalam konteks yang umum, Jaksa Agung bilang jaksa harus netral. Se-Indonesia netral. Memang iya netral dalam konteks yang umum di dunia publik. Tapi dalam persidangan yang dimana marwahnya adalah sidang, dimana jaksa tugasnya adalah menuntut. Nggak bisa menuntut itu secara netral. Menuntut itu harus berdasarkan fakta-fakta yang kemudian mengacu pada keadaan. Jadi sah saja kalau motong keterangan saksi. Saya seringkali dipotong sama jaksa. Setiap saya ngomong dipotong, suka salah saya kan. Tapi kalau jaksa ngomong juga suka saya potong. Itu boleh. Kenapa? Kenapa boleh? Karena itu yang disebut adanya majelis hakim. Saya keberatan. Tas jaksa juga. Kami keberatan yang mulia, kan gitu. Kata keberatan itu dasarnya adalah potong memotong. Kalau nggak ada potong memotong, nggak ada kata keberatan, begitu.
Jadi kalau jaksa mau motong, kami keberatan dengan ini. Kenapa? Supaya duduk soalnya jelas. Jangan sampai orang ngelantur berbicara. Saksi kan banyak yang ngelantur. Kalau saksi ngelantur kita nggak bisa motong gimana? Kan beresiko. Persidangan nggak berjalan sesuai. Prof, komentar boleh. Silakan, Profesor. Ya, walaupun tidak ada undang-undangnya, bukan berarti peristiwa hukum tidak bisa diselesaikan oleh hakim. Harus ada satu asas, judgment law. Ya, hakim itu harus bisa membuat undang-undang. Kalaupun tidak ada undang-undangnya, ajukan saja. Contempt of court, banyak yang dihukum, banyak yang dikenakan sanksi. Kenapa? Judgment law. Tidak ada undang-undang, tidak persoalan negara hukum. Ada aturan-aturan yang memang ditentukan. Ketika belum ada ITE, apakah domain-domain yang melanggar dihukum? Saya pernah menghukum. Kalau menggunakan domain yang salah, tidak punya hak atas domain itu. Tidak ada ITE, tidak ada kita sampai sekarang pun belum punya ya undang-undang tentang cyber. Cyber law kita belum punya. Ukuran mengenai cyber crime apa? Tidak ada juga. Tapi coba lakukan. Pasti dihukum oleh hakim. Begitu. Poin jaksa, Bang. Ya jaksa harus independen. Jaksa itu bagaimana independen? Dia tidak independen ketika dia bertugas untuk membela masyarakat. Independen juga artinya. Dia tidak boleh memisahkan pelaku maupun korban. Dia harus independen di antaranya. Itu idealnya begitu. Tidak boleh. Apalagi advokat. Advokat kan tidak membela yang memberi kuasa saja. Advokat juga memberikan kebenaran. Belum ada advokat menuntut kalian dihukum. Memang belum ada. Jaksa ada. Jaksa membebaskan, meminta hakim yang mulia untuk dibebaskan. Setelah mengikuti proses persidangan ini terjadi. Tapi adakah advokat pernah berani? Setelah saya mendengar semua proses, saya minta klien saya dihukum. Ini fakta persidangan. Adakah? Nah itu hal-hal yang perlu kita pikirkan. Dosennya Bang Diolipa boleh Pak Yar Salmi? Ya ini kan teman dosen, saya mahasiswanya dibantuin Pak Yar Salmi? Bapak ini sama dosen sama saya. Oh sama-sama dosen. Ya. Pandangannya sama boleh? Di UI juga. Oke. Cuma tentang ini Pak, tentang jaksa harus netral, nggak boleh motong-motong. Ya, ini kan saya menafsirkan apa yang dikemukakan oleh Prof. Gayus tadi. Tidak memihak itu adalah jangan disalahkan orang yang benar. Jangan dibenarkan orang yang salah. Jadi fakta, apa faktanya tadi? Memang kan tugas, kalau lihat dari fungsi dari jaksa ini adalah menuntut. Inilah yang sering dikatakan oleh masyarakat, dia memihak kepada korban. Sebenarnya yang dituntut oleh jaksa ini adalah orang yang diduga bersalah dan mereka mempunyai dua alat bukti dengan itu. Begitu juga seorang pengacara tentunya juga, dia tidak akan membabi buta juga untuk membela kliennya karena itu integritas dia dan kompetensinya dia akan dipertaruhkan dalam masyarakat. Orang akan menilai apakah membabi buta atau ada reasonable-nya, ada argumentasinya atau tidak. Jadi dia lihat juga ini samanya, kan pengadilan, hakim juga demikian. Pengadilan kan ini tujuan kita mencari itu kan mencari keadilan dan kebenaran. Dari dua-dua itu sudut pandang berbeda yang saya katakan tadi boleh saja. Tapi yang mengikat adalah hakim. Baru hakim inilah yang ada di dalam kode etik yang diatur dan pedoman perilaku hakim tahun 2009 itu ada 10 prinsip. Antara lain mereka harus adil, fairness, tidak memihak. Ya itu yang di atas diatur di dalam kode etiknya baru itu. Sementara kedua belah pihak tadi belum juga dengan tegas, harus membela terus. Tapi kan kebenaran yang dibela oleh, yang ini juga begitu dituntut adalah kebenaran, oleh pengacara, advokat juga yang dibela adalah kebenaran. Sebenarnya sama, kalau saya mengatirkan yang harus netral tadi menurut Prof. Gayus di situ. Mereka berbeda di dalam fungsi mencari kebenaran dan keadilan. Itulah disajikan ibarat masakan, disajikan kepada hakim bahan-bahannya tadi. Ini loh Pak Hakim, dari perspektif saya begini, perspektif ini. Hakim lihat nanti, makanya dia mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana. Makanya mereka memberikan keadilan kan. Yang dicari ke pengadilan itu adalah keadilan. Nah antara keadilan dan kebenaran, kan itu antara lain mungkin tujuan hukum, banyak teori-teorinya di situ. Itu tujuannya Itu mencari tujuannya keadilan itu. dan Semuanya kebenaran. begitu. Tafsirnya di sana. Boleh Iya. Bang Julianus kita kasih hak bicara? Oh, silakan. Bang Julianus. Baik, jadi saya ingin memberikan satu pernyataan ya terhadap perbuatan terdakwa Nikita Mirzani
pada saat memberikan rekaman kepada majelis hakim yang kemudian memaksa untuk diperdengarkan pada akhir persidangan. Pada prinsipnya kita harus mengetahui Bang Fahmi bahwa majelis hakim melalui ketua majelis setiap memulai persidangan itu kan ada menyampaikan kalau ada dugaan yang patut dan wajar ya yang dianggap di sini ada penyuapan, silahkan laporkan. Saya pikir semua mendengar itu. Setiap dimulainya persidangan, semua kita mendengar itu. Tetapi kalau kemudian ada pihak dari Bang Fahmi memiliki bukti ya yang dengan jelas Bang Fahmi katakan dan terdakwa Niki Mirzani adalah rekaman. Saya balikkan. Apakah kemudian rekaman yang Bang Fahmi maksudkan itu sama juga dengan tuduhan kepada klien kami yang abang anggap ilegal? Yang kedua, bahwa pada saat majelis hakim kemudian tidak memperdengarkan itu, lalu ada bahasa-bahasa yang menyatakan ada APH yang patut diduga menerima suap. Bukankah ini sudah menghina aparat penegak hukum yang belum ada pembuktiannya? Saya pikir biarkanlah mekanisme hukum berjalan dengan baik. Tapi yang satu lagi yang penting Bang Fahmi, yang bilang siapa Bang? Soal menerima suap siapa ini Bang? Supaya clear Bang. Ada rekaman nggak yang fitnah ini, Bang. disajikan. Ada rekaman yang disajikan oleh terdakwa Nikita Mirzani yang kemudian mengatakan bahwa patut diduga ya ada suap menyuap terhadap APH. Nah artinya ketua majelis hakim kan sudah menyampaikan pada saat dibukanya persidangan, kalau ada silahkan laporkan, bukan memaksa untuk memperdengarkan dalam persidangan. Seperti itu. Dan yang kedua, mau saya sampaikan, kalau Bang Fahmi kemudian menyatakan beberapa kali dan bahkan ya Bang, klien kami dilaporkan karena setelah merekam bukti percakapan yang abang anggap ilegal, bagaimana dengan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani yang menyajikan flash rekaman itu? Bang Fahmi boleh Bang langsung dijawab Bang, durasi kita makin tipis. Sebetulnya apa yang disampaikan ini ada kegagalan dalam memahami persoalan di dalam persidangan. Jadi sebetulnya hakim itu tidak melarang. Hakim hanya memberikan tempat pada tempatnya nanti. Jadi hak terdakwa itu ada, mungkin Prof bisa menjelaskan. Pada saatnya nanti terdakwa itu pasti akan menyampaikan bukti-bukti. Ya, itu yang harus. Kalau tidak paham tentang hukum acara, ya seperti ini cara berpikirnya. Ya, karena di dalam proses terdakwa itu punya hak untuk membuktikan pada saat dia diperiksa sebagai terdakwa. Hakim tidak melarang, tapi belum memberikan kesempatan pada saat itu. Sehingga kita biarkan. Persoalannya sampai di sana. Bukan dilarang, tapi belum waktunya Anda menyampaikan bukti karena Anda belum diperiksa sebagai terdakwa. Itu yang harus difahami. Hukum acara itu ada tertibnya. Seseorang terdakwa pada saat diperiksa sebagai terdakwa, di situ dia leluasa untuk menyampaikan apa saja bukti yang ada di dalam persidangan. Itu yang penting. Ya, jadi persoalan-persoalan itu biar aja diproses di tempat lain dan itu adalah bukan dilarang. Hakim hanya belum waktunya. Belum waktunya, Bang Julianus. Belum waktunya, bukan dilarang ya berarti ya. Sedikit Bang Fahmi, saya pikir jangan dibantah-bantah lagi. Saya udah koreksi selesai. ya. Saya tidak mengatakan bahwa majelis hakim atau ketua majelis hakim melarang. Tetapi yang saya katakan tadi adalah dalam proses akhir persidangan, ya terdakwa Nikita Mirzani memaksakan agar rekaman flash disk itu diperdengarkan. Kayaknya dia nggak ngikuti sidang, nggak paham. Jadi tolong begini, supaya kita tidak debat kusir. Bukan berarti. Anda cara berpikir Anda jangan Anda paksakan di sini. Anda kayaknya tidak paham tentang bahwa tidak boleh memaksakan. Sebentar dulu, kayaknya Anda tidak pernah beracara bagaimana seorang terdakwa itu sampaikan. Ya, jangan mengatur. Majelis hakim lah yang mengatur proses persidangan. Saya pikir demikian, Bang. Sebentar dulu, kayaknya Anda tidak paham bagaimana seorang terdakwa diperiksa. Ya, ini banyak, ini semua ini ahli semua. Terdakwa itu punya hak mutlak pada saat dia diperiksa sebagai terdakwa. Hakim tidak melarang, tapi belum waktunya Anda sampaikan pada saat itu. Karena Nikita belum diperiksa sebagai terdakwa.
Itu yang jadi masalah. Tidak ada masalah. Jadi saya belum memberikan kesempatan. Tidak dilarang, tapi belum waktunya. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Sudah melakukan berbagai cara seperti pijat, koyo, dan minum berbagai obat namun belum berhasil? Waspadalah, penyakit syaraf terjepit mengintai Anda. Setelah sukses dengan Dr. Pillow generasi pertama, kini telah hadir generasi terbaru Dr. Pillow. Bantal terapi pinggang dan leher yang mengadopsi teknologi elektronik pemanas mutakhir menggunakan prinsip pelepasan energi panas dari batu turmalin. Dr. Pillow dilengkapi dengan 72 lempengan batu turmalin yang dapat memproduksi ion negatif yang berfungsi untuk mengurai asam laktat berlebih di dalam tubuh. Dr. Pillow memancarkan sinar far infrared yang meregenerasi cincin anulus tulang belakang yang dapat meredakan nyeri dan pegal-pegal. Waspadalah saat angkat beban berlebih, duduk terlalu lama, banyak berdiri, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit. Jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. Di bagian pinggang bermanfaat untuk mencegah sakit pinggang dan membantu penyembuhan saraf kejepit. Di bagian betis bermanfaat untuk membantu merelaksasikan syaraf dan otot kaku akibat olahraga dan aktivitas yang berlebihan. Di telapak kaki bermanfaat untuk membantu memijat titik-titik refleksi dengan sinar infrared jauh. Dr. Pillow memiliki pengaturan suhu yang dapat disesuaikan sehingga nyaman saat Anda gunakan. Dr. Pillow generasi terbaru memiliki tambahan ketinggian dan kenyamanan pengguna. 7 khasiat Dr. Pillow: mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Serta kita tidak nyaman dengan adanya ricuh setiap kali persidangan. Terus yang kedua itu yang saya lihat setiap kali persidangan itu bukan dari pihak Reja Gladys, melainkan dari pihak Nikita Mirzani sendiri. Sampai sidang skor pun itu ketidakhadiran peserta kita tidak ada di saat diskorsing sidang tersebut. Terima kasih. Namanya siapa Mas tadi Mas? Dengan Dede Imat Nugraha. Mas Didi, boleh? Pak Ayar lu boleh? Pak Ayar bersuara lu boleh Pak? Apa Andro? Pertanyaan dari Bang Nahak tadi soal adanya intimidasi. Anda nggak hebat di mata saya. Rasanya debat ini sudah selesai, kita sudah sampai di penghujung waktu, Bapak-Bapak, Bang Sunan, Bang Julianus. Waktu kita sudah habis, kami ucapkan terima kasih kepada BHS, kepada para pendukung mahasiswa dari UI, terima kasih. Boleh saling bersalaman, Semoga kita tetap beretika, beradab dalam program Catatan Demokrasi. Saya Andromeda Mercury, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Bagaimana berjalannya sistem peradilan pidana kita. Bagaimana menegakkan keadilan dan kebenaran itu tadi. Ada dinamika.
itu adalah hal-hal yang biasa. Biasa ya Bang ini? Ya, itu biasa. Karena